Para penguasa Eropa saat itu merancang rencana licik. Mereka mengutus 2 orang mata-mata yang menyamar. Kedua orang ini bukanlah prajurit sembarangan. Mereka dilatih untuk terlihat sangat saleh, fasih berbahasa Arab, dan paham tata cara ibadah umat Islam. Mereka menyamar sebagai jemaah haji dari Andalusia, Spanyol yang kemudian menetap di Madinah. Penyamaran mereka begitu sempurna. Mereka menyewa sebuah penginapan di dekat Masjid Nabawi, tepat di sebelah selatan dinding makam Nabi. Setiap hari, mereka terlihat rajin sholat di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Nabi, dan yang paling membuat penduduk Madinah kagum, mereka sangat dermawan. Mereka sering membagikan sedekah kepada fakir miskin dan rutin berziarah ke makam Baqi. Di mata penduduk Madinah, mereka adalah 2 orang asing yang saleh dan kaya raya. Tidak ada yang curiga sedikit pun. Namun, di balik kesalehan palsu itu, setiap malam mereka menjalankan misi busuk mereka. Dari dalam kamar penginapan yang mereka sewa, mereka mulai menggali tanah. Sedikit demi sedikit, mereka membuat terowongan menuju arah makam Nabi. Tanah galian itu mereka buang sedikit demi sedikit di sumur atau di tempat sampah agar tidak menimbulkan kecurigaan. Rencana mereka sangat matang dan terukur. Mereka ingin mencuri jasad Rasulullah dan memindahkannya ke Eropa untuk dijadikan alat tawar-menawar atau sekedar untuk menghina umat Islam. Tapi mereka lupa bahwa yang mereka incar adalah kekasih Tuhan semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tidur. Di saat yang bersamaan, di negeri Syam, Suriah, Sultan Nuruddin Mahmud bin Zangki, seorang penguasa yang sangat saleh dan adil, mengalami kejadian aneh. Suatu malam, setelah sholat tahajud dan tertidur, beliau bermimpi melihat Rasulullah SAW. Dalam mimpi itu, wajah Nabi tampak sedih. Rasulullah menunjuk ke arah 2 orang laki-laki berwajah kemerahan, ciri khas orang Eropa, dan bersabda, "Wahai Mahmud, tolonglah aku dari 2 orang ini." Sultan Nuruddin terbangun dengan kaget dan keringat bercucuran. Beliau segera mengambil wudhu, sholat, lalu mencoba tidur lagi. Namun mimpi yang sama datang kembali. Beliau terbangun lagi, sholat lagi, dan tidur lagi. Mimpi itu datang untuk ketiga kalinya dengan pesan yang sama persis. Rasulullah memanggil namanya dan meminta pertolongan. Sultan Nuruddin menyadari, ini bukan mimpi biasa, ini adalah isyarat genting. Pagi harinya, beliau memanggil penasihat kepercayaannya Jamaluddin Al-Mosili dan menceritakan mimpi tersebut. Jamaluddin berkata, "Wahai Sultan, apa yang engkau tunggu lagi? Rasulullah sedang dalam bahaya di Madinah. Sesuatu sedang terjadi di sana. Engkau harus segera berangkat sekarang juga, dan jangan ceritakan mimpi ini kepada siapapun." Tanpa membuang waktu, Sultan Nuruddin menyiapkan perbekalan. Beliau membawa 1000 pasukan berkuda terbaik dan harta yang sangat banyak. Perjalanan dari Syam ke Madinah yang biasanya memakan waktu sebulan, ditempuh oleh Sultan Nuruddin dengan kecepatan kilat, hanya dalam 16 hari. Hatinya dipenuhi kekhawatiran akan keselamatan jasad Nabi. Sesampainya di Madinah, Sultan Nuruddin langsung menuju Masjid Nabawi, sholat, dan berziarah. Beliau duduk termenung, memikirkan bagaimana cara menemukan 2 orang yang ditunjuk Nabi dalam mimpinya di antara ribuan penduduk Madinah. Sang penasihat, Jamaluddin memberikan ide cerdas. Ia mengumumkan kepada seluruh penduduk Madinah bahwa Sultan Nuruddin datang membawa hadiah dan sedekah dari hartanya sendiri, dan setiap penduduk wajib datang mengambilnya secara langsung untuk didata. Tujuannya satu, agar Sultan bisa melihat wajah setiap orang di Madinah dan mencocokkannya dengan wajah 2 orang dalam mimpinya. Maka berbondong-bondonglah penduduk Madinah datang. Satu persatu mereka menghadap Sultan, menerima hadiah dan berlalu. Sultan mengamati setiap wajah dengan teliti, namun wajah yang dicari tak kunjung muncul. Setelah semua penduduk merasa sudah datang, Sultan bertanya dengan nada cemas, "Apakah ada di antara kalian yang belum datang mengambil hadiah?" Penduduk menjawab, "Tidak ada wahai Sultan, semua sudah datang." Sultan mendesak lagi, "Pikirkan baik-baik, jangan sampai ada yang terlewat." Tiba-tiba, seseorang berkata, "Benar wahai Sultan, ada 2 orang jemaah haji dari Andalusia yang belum datang. Mereka adalah orang asing yang sangat saleh, kaya raya, dan sepertinya tidak butuh sedekah. Mereka selalu sibuk beribadah." Jantung Sultan Nuruddin berdegup kencang. Firasatnya mengatakan inilah kuncinya. "Bawa mereka kemari sekarang juga," perintah Sultan Nuruddin. Ketika 2 orang itu dihadirkan, Sultan Nuruddin terperanjat. Wajah mereka persis sama dengan 2 orang yang ditunjuk Nabi dalam mimpinya.
Kulit mereka kemerahan, rambut mereka pirang. Sultan bertanya, "Siapa kalian dan apa tujuan kalian di sini?" Mereka menjawab dengan tenang, "Kami adalah jemaah haji dari Andalusia. Kami ingin tinggal bertetangga dengan Nabi." Sultan bertanya lagi dengan nada lebih keras, "Jujurlah kepadaku." Namun mereka tetap bersikeras dengan cerita bohong mereka. Akhirnya, Sultan Nuruddin bersama pasukannya mendatangi penginapan dua orang tersebut. Di sana Sultan tidak menemukan barang-barang mencurigakan, hanya ada Al-Quran dan buku-buku agama. Orang-orang Madinah pun memuji kesalehan mereka. Namun Sultan Nuruddin tidak terkecoh. Beliau berjalan mengelilingi ruangan itu, hingga matanya tertuju pada sebuah karpet permadani usang yang tergelar di lantai. Firasatnya menuntunnya untuk mengangkat karpet itu. Dan benar saja, di bawah karpet itu terdapat sebuah papan kayu. Ketika papan itu dibuka, tampaklah sebuah lubang terowongan yang dalam dan gelap. Terowongan itu mengarah lurus ke makam Nabi. Para sahabat dan penduduk Madinah yang menyaksikan hal itu terkejut bukan main. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang mereka anggap wali Allah ternyata adalah musuh Allah yang paling keji. Setelah diukur, ternyata terowongan itu sudah hampir mencapai dinding makam Nabi. Hanya butuh beberapa hari lagi bagi mereka untuk mencapai jasad suci tersebut. Namun, Allah menggagalkan rencana mereka tepat pada waktunya. Kedua orang itu akhirnya mengaku bahwa mereka adalah tentara salib yang diutus khusus dengan misi mencuri jasad Nabi. Sultan Nuruddin menangis haru, bersyukur kepada Allah yang telah memilihnya untuk menyelamatkan jasad nabinya. Sebagai hukuman atas kejahatan yang tak termaafkan ini, kedua pelaku tersebut dihukum mati di depan halayak ramai sebagai peringatan. Setelah kejadian itu, Sultan Nuruddin memerintahkan untuk menggali parit yang sangat dalam di sekitar makam Rasulullah SAW. Parit itu kemudian dicor dengan timah panas yang dicairkan menjadi dinding logam yang sangat kuat dan tebal di dalam tanah. Hal ini dilakukan agar tidak ada lagi siapapun di masa depan yang bisa mencoba menggali terowongan menuju makam Nabi. Hingga hari ini, dinding timah itu masih kokoh menjaga jasad manusia terbaik itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 67, "Wallahu ya'simuka minan nas." Artinya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sahabat beriman, kisah ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam bagi kita. Pertama, tentang kemuliaan para nabi yang jasadnya dijaga oleh Allah dari kehancuran tanah. Kedua, tentang perlindungan Allah yang sempurna terhadap kekasihnya. Meskipun makar musuh sangat rapi dan tersembunyi, Allah memiliki caranya sendiri untuk membongkarnya, bahkan dengan cara-cara yang paling licik sekalipun. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang mampu menghinakan apa yang telah dimuliakan oleh Allah. Ketiga, kisah ini mengajarkan kita untuk selalu waspada. Musuh-musuh Islam tidak akan pernah berhenti berusaha memadamkan cahaya Allah, bahkan dengan cara-cara yang paling licik sekalipun. Namun, selama kita berpegang teguh pada agama Allah, niscaya Allah akan menolong kita. Semoga kisah ini menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Mari kita perbanyak salawat kepada beliau, karena beliau adalah nabi yang sangat mencintai umatnya, dan Allah pun sangat mencintai dan menjaganya. Jazakumullahu khairan telah menyimak kisah ini hingga akhir. Jangan lupa untuk menonton video kami selanjutnya, yang akan membahas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah lainnya untuk mempertebal keimanan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bayangkan sebuah kejadian yang mengguncang jantung kota Madinah. Sebuah peristiwa yang membuat para penduduknya menangis histeris dan gemetar ketakutan. Saat itu, dinding makam manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba roboh. Debu beterbangan, dan ketika pandangan mulai jelas, terlihatlah sesuatu yang membuat napas siapapun yang menyaksikannya terhenti. Sebuah kaki manusia menyembul dari balik reruntuhan makam yang suci itu. Kaki siapa itu? Apakah jasad Rasulullah SAW terganggu? Ataukah itu jasad sahabat beliau? Di sisi lain sejarah, ada upaya keji dari tangan-tangan kotor yang mencoba mencuri jasad beliau dengan menggali terowongan bawah tanah. Namun digagalkan oleh sebuah mimpi yang datang berturut-turut kepada seorang sultan yang soleh. Dua kisah nyata ini menjadi bukti betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga kekasihnya, bahkan setelah beliau wafat ratusan tahun lamanya. Simak video ini hingga akhir,
karena kita akan menyingkap tabir sejarah yang jarang diceritakan secara mendetail. Sebuah bukti cinta Allah yang takkan membiarkan jasad nabinya disentuh oleh kehinaan. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau dimakamkan tepat di tempat beliau wafat, yaitu di kamar istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tempat yang kini menjadi bagian paling sakral di dalam Masjid Nabawi. Namun beliau tidak sendirian di sana. Dua sahabat terdekatnya yang setia menemani perjuangan beliau semasa hidup juga mendapatkan kehormatan untuk dimakamkan di samping beliau. Mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Posisi makam mereka berurutan, layaknya barisan sholat yang rapi, menjaga sang Rasulullah. Kita semua tahu dan meyakini sebuah akidah yang kuat bahwa jasad para nabi tidak akan hancur dimakan tanah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, "Sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jasad mereka tetap utuh, harum, dan terjaga, seolah-olah mereka hanya tertidur lelap menantu hari kebangkitan." Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah yang menghebohkan itu terjadi jauh setelah masa para sahabat berlalu, tepatnya pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Saat itu, Gubernur Madinah dijabat oleh sosok yang sangat alim yang kelak dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena keadilannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Imam Al-Ajuri meriwayatkan kisah ini dengan detail yang menggetarkan hati. Khalifah Al-Walid memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk memperluas Masjid Nabawi. Perluasan ini mengharuskan perobohan rumah-rumah istri Nabi yang berada di sekitar makam, yang saat itu sudah dibeli oleh negara untuk kepentingan umat. Dengan berat hati namun demi kemaslahatan yang lebih besar, Umar bin Abdul Aziz melaksanakan perintah tersebut. Beliau memerintahkan para pekerja untuk mulai merobohkan dinding kamar-kamar tersebut. Suasana saat itu begitu haru. Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang hatinya sangat lembut, duduk sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi janggutnya. Beliau takut, sungguh takut jika renovasi ini dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan kepada Rasulullah SAW. Ketika dinding pertama mulai dirobohkan dan tanah serta pasir yang menutupi bagian atas makam mulai runtuh, terjadilah peristiwa yang mengejutkan itu. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan tembok bagian timur, nampaklah sebuah lutang yang menganga menuju ke dalam area makam. Dan dari lubang itu, terlihatlah sepasang kaki. Kaki itu masih utuh, tidak hancur menjadi tulang belulang, layaknya kaki orang yang masih hidup. Sontak kepanikan melanda orang-orang yang hadir di sana. Umar bin Abdul Aziz terperanjat hebat, jantungnya berdegup kencang. Pikiran mereka langsung tertuju pada satu sosok, Rasulullah. Apakah itu kaki beliau? Apakah mereka telah melakukan kesalahan fatal hingga jasad beliau terlihat? Rasa bersalah dan takut bercampur aduk. Mereka saling bertanya-tanya dengan wajah pucat pasi, namun tidak ada satupun yang berani memastikan. Suasana hening mencekam, hanya terdengar isak tangisan ketakutan. Di tengah kebingungan yang memuncak itu, muncullah Urwah bin Zubair, salah satu ulama besar tabi'in yang juga keponakan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dengan tenang namun tegas, ia mendekati area tersebut untuk memeriksa. Setelah melihat dengan seksama posisi dan keadaan kaki tersebut, Urwah berkata dengan suara yang menenangkan, "Demi Allah, ini bukanlah kaki Rasulullah SAW. Ini adalah kaki Sayyidina Umar bin Khattab." Penjelasan Urwah ini bagaikan air sejuk yang menyiram api kepanikan. Beliau menjelaskan posisi makam tiga manusia mulia tersebut. Makam Rasulullah berada di paling depan, makam Sayyidina Abu Bakar berada di arah kepala Nabi, dan makam Sayyidina Umar bin Khattab berada di arah kaki Nabi. Sehingga yang terlihat dari reruntuhan dinding sebelah timur itu adalah bagian kaki dari makam Sayyidina Umar. Mendengar penjelasan itu, Umar bin Abdul Aziz pun lega. Beliau kemudian turun tangan langsung untuk meratakan kembali tanah makam tersebut. Ada sebuah kisah menarik ketika Umar bin Abdul Aziz hendak memperbaiki dinding itu sendiri. Seseorang bernama Raja menegurnya dengan penuh hormat.
Semoga Allah menjaga Anda, wahai gubernur. Jika engkau sendiri yang melakukan hal itu, orang-orang pasti akan mengikutinya dan pekerjaan ini akan menjadi tontonan. Lebih baik perintahkan orang lain untuk memperbaikinya. Raja sebenarnya berharap dialah yang diperintahkan agar ia mendapatkan kemuliaan menyentuh tanah makam orang-orang suci itu. Akhirnya, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan seseorang untuk membangun kembali dinding tersebut dan menutupnya sebagaimana sedia kala. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bagi kita semua bahwa jasad para kekasih Allah benar-benar dijaga keutuhannya. Bahkan jasad Sayyidina Umar bin Khattab yang bukan Nabi masih utuh, apalagi jasad baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 62. Artinya, ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Sahabat beriman, Nabi Muhammad SAW wafat di Madinah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Beliau dimakamkan tepat di tempat beliau wafat, yaitu di kamar istri tercinta beliau, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tempat yang kini menjadi bagian paling sakral di dalam Masjid Nabawi. Namun beliau tidak sendirian di sana. Dua sahabat terdekatnya yang setia menemani perjuangan beliau semasa hidup juga mendapatkan kehormatan untuk dimakamkan di samping beliau. Mereka adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab. Posisi makam mereka berurutan, layaknya barisan sholat yang rapi, menjaga sang Rasulullah. Kita semua tahu dan meyakini sebuah akidah yang kuat bahwa jasad para nabi tidak akan hancur dimakan tanah. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sesungguhnya Allah mengharamkan bumi untuk memakan jasad para nabi. Jasad mereka tetap utuh, harum, dan terjaga, seolah-olah mereka hanya tertidur lelap menanti hari kebangkitan. Peristiwa robohnya dinding makam Rasulullah yang menghebohkan itu terjadi jauh setelah masa para sahabat berlalu, tepatnya pada masa kekhalifahan Al-Walid bin Abdul Malik dari Bani Umayyah. Saat itu, Gubernur Madinah dijabat oleh sosok yang sangat alim yang kelak dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin kelima karena keadilannya, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Imam Al-Ajuri meriwayatkan kisah ini dengan detail yang menggetarkan hati. Khalifah Al-Walid memerintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk memperluas Masjid Nabawi. Perluasan ini mengharuskan perobohan rumah-rumah istri Nabi yang berada di sekitar makam, yang saat itu sudah dibeli oleh negara untuk kepentingan umat. Dengan berat hati namun demi kemaslahatan yang lebih besar, Umar bin Abdul Aziz melaksanakan perintah tersebut. Beliau memerintahkan para pekerja untuk mulai merobohkan dinding kamar-kamar tersebut. Suasana saat itu begitu haru. Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang hatinya sangat lembut, duduk sambil menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir deras membasahi janggutnya. Beliau takut, sungguh takut jika renovasi ini dianggap sebagai bentuk ketidaksopanan kepada Rasulullah SAW. Ketika dinding pertama mulai dirobohkan dan tanah serta pasir yang menutupi bagian atas makam mulai runtuh, terjadilah peristiwa yang mengejutkan itu. Tiba-tiba, dari balik reruntuhan tembok bagian timur, nampaklah sebuah lubang yang menganga menuju ke dalam area makam. Dan dari lubang itu, terlihatlah sepasang kaki. Kaki itu masih utuh, tidak hancur menjadi tulang belulang, layaknya kaki orang yang masih hidup. Sontak kepanikan melanda orang-orang yang hadir di sana. Umar bin Abdul Aziz terperanjat hebat, jantungnya berdegup kencang. Pikiran mereka langsung tertuju pada satu sosok, Rasulullah. Apakah itu kaki beliau? Apakah mereka telah melakukan kesalahan fatal hingga jasad beliau terlihat? Rasa bersalah dan takut bercampur aduk. Mereka saling bertanya-tanya dengan wajah pucat pasi, namun tidak ada satupun yang berani memastikan. Suasana hening mencekam, hanya terdengar isak tangisan ketakutan. Di tengah kebingungan yang memuncak itu, muncullah Urwah bin Zubair, salah satu ulama besar tabi'in yang juga keponakan